Halo Sobat Kasih Fakta, di balik setiap peristiwa, selalu ada fakta tersembunyi yang mengubah cara kita memandang dunia. Pernah kepikiran nggak sih, kalau sebuah kota yang sudah hancur akibat perang, masih saja jadi rebutan di meja politik dunia? Bayangin, Gaza City yang penuh dengan reruntuhan dan pengungsian, justru masuk dalam rencana besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk dikuasai sepenuhnya. Uniknya, rencana ini bukan cuma bikin heboh di Timur Tengah, tapi juga bikin PBB sampai turun tangan, dan negara-negara besar pun ikut berang. Ada strategi militer, intrik politik, sampai drama kemanusiaan yang bikin kepala geleng-geleng. Penasaran kan gimana detailnya dan kenapa dunia sampai segaduh ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada awal Agustus 2025, dunia dikejutkan oleh sebuah pengumuman dari Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaparkan rencana strategis untuk menguasai Gaza City, kota terpadat di jalur Gaza. Rencana ini disetujui oleh Dewan Keamanan Israel setelah melalui pertemuan intens pada 7 hingga 8 Agustus. Di balik kata-kata diplomatis, terselip tujuan yang sangat jelas, mendemilitarisasi kelompok Hamas, membebaskan para sandera, dan membentuk pemerintahan sipil baru yang sepenuhnya terlepas dari pengaruh baik Hamas maupun otoritas Palestina. Namun, keamanan kota akan tetap berada di bawah kendali Israel. Netanyahu menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk okupasi penuh, melainkan sebuah pembebasan dari cengkeraman teroris. Ia menjanjikan zona aman bagi warga sipil, lengkap dengan distribusi bantuan pangan dan medis. Bagi sebagian pihak, pernyataan ini terdengar seperti langkah kemanusiaan. Namun bagi pengamat politik, klaim tersebut justru memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana caranya memindahkan puluhan ribu warga secara aman di tengah pertempuran yang masih berkecamuk? Dan bagaimana memastikan bahwa zona aman benar-benar bebas dari ancaman serangan? Rencana ini disusun dengan detail yang ketat. Menurut laporan media, Israel berencana membagi Gaza City ke dalam sektor-sektor operasi. Setiap sektor akan dikuasai pasukan darat dengan dukungan serangan udara terukur. Prioritas utama adalah menghancurkan infrastruktur militer Hamas, mulai dari terowongan bawah tanah, gudang senjata, hingga pusat komunikasi. Setelah itu, pasukan keamanan akan membentuk perimeter untuk mencegah infiltrasi kembali. Dalam dokumen internal yang bocor ke publik, bahkan tercantum rencana penempatan unit-unit intelijen untuk memantau pergerakan warga. Namun, bayang-bayang krisis kemanusiaan segera terlihat. Gaza City bukanlah kota biasa. Ia adalah rumah bagi lebih dari 1,5 juta jiwa yang sebagian besar tinggal di kawasan padat. Jalan-jalan sempit, rumah-rumah rapat, dan minimnya infrastruktur dasar membuat evakuasi massal menjadi nyaris mustahil tanpa korban besar. Apalagi, serangan udara yang kerap terjadi telah menghancurkan banyak jalur transportasi. Laporan organisasi kemanusiaan menyebut bahwa akses menuju fasilitas medis kini semakin sulit, sementara stok obat-obatan terus menipis. Di sisi lain, Netanyahu mencoba membangun citra sebagai pemimpin yang tegas, namun tetap peduli terhadap rakyat sipil. Ia menyebut bahwa Israel akan membuka jalur bantuan melalui pos-pos khusus di luar zona pertempuran. Jalur ini akan dijaga ketat oleh tentara untuk memastikan tidak ada penyusupan senjata atau anggota Hamas yang mencoba keluar. Meskipun terdengar logis di atas kertas, banyak pihak meragukan efektivitasnya. Pasalnya, di tengah konflik berkepanjangan, kepercayaan antara penduduk Gaza dan pasukan Israel hampir tidak ada. Rencana penguasaan Gaza City juga mencakup pembentukan administrasi sipil sementara yang akan dijalankan oleh tokoh-tokoh lokal yang dianggap bersih dari pengaruh kelompok bersenjata. Israel berharap langkah ini dapat mempercepat proses normalisasi kehidupan di wilayah tersebut. Namun beberapa analis menilai bahwa ini hanyalah bentuk lain dari kontrol politik. Sejarah mencatat, setiap kali ada upaya pengendalian dari luar, perlawanan justru semakin menguat. Di tengah semua persiapan itu, dunia internasional mulai memberikan reaksi awal. Meski kecaman keras baru terdengar beberapa hari kemudian,
Beberapa diplomat di PBB sudah memperingatkan bahwa rencana ini berpotensi memicu gelombang pengungsian terbesar dalam sejarah konflik Gaza. Perkiraan awal menyebut jika rencana ini berjalan, ratusan ribu warga akan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa perpindahan ini akan berlangsung tanpa kepastian kapan mereka bisa kembali. Bagi warga Gaza City, pengumuman ini bagaikan bayangan gelap yang menggantung di atas kepala mereka. Sebagian mencoba tetap bertahan di rumah dengan harapan situasi akan mereda, sebagian lain mulai mencari jalan keluar menuju wilayah yang dianggap lebih aman. Namun di tengah keterbatasan transportasi dan ancaman serangan, pilihan mereka semakin sempit. Setiap detik yang berlalu, ketegangan di udara semakin terasa, seakan seluruh kota menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Hanya beberapa hari setelah rencana penguasaan Gaza City diumumkan, gedung markas besar PBB di New York langsung menggelar sidang darurat. Suasana di Dewan Keamanan terasa tegang. Perwakilan berbagai negara bergantian menyampaikan kecaman. Sekjen PBB Antonio Guterres memberi peringatan keras. Ia menyebut langkah Israel berpotensi menjadi bencana kemanusiaan berskala besar. Peringatan ini disampaikan dengan nada serius, menyoroti risiko pemindahan paksa, meningkatnya korban sipil, hingga kelaparan massal. Data yang dipaparkan di sidang tersebut membuat banyak delegasi terdiam. Menurut laporan Badan Kemanusiaan PBB, ada potensi 800.000 warga sipil Gaza City yang akan terdampak langsung, termasuk ratusan ribu anak-anak. Skenario terburuk adalah perpindahan massal yang tidak hanya menghancurkan kehidupan warga, tetapi juga memicu instabilitas di wilayah sekitar. Negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania disebut-sebut akan menerima dampak dari arus pengungsi besar-besaran. Reaksi keras juga datang dari negara-negara Eropa. Jerman yang selama ini menjadi salah satu pemasok peralatan militer untuk Israel, mengumumkan penghentian pengiriman bantuan militer sebagai bentuk protes. Langkah ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan kedua negara. Pernyataan resmi Berlin menegaskan bahwa kebijakan luar negeri mereka tidak dapat membenarkan tindakan yang berpotensi melanggar hukum internasional. Tak hanya Jerman, Prancis, Spanyol, Norwegia hingga Irlandia ikut mengeluarkan pernyataan senada. Mereka mendesak Israel membatalkan rencana tersebut dan membuka jalur diplomasi yang lebih manusiawi. Uni Eropa secara kolektif mengeluarkan resolusi yang mengecam rencana itu dan mengingatkan akan konsekuensi ekonomi maupun diplomatik bila tetap dilanjutkan. Sementara itu, di Timur Tengah, negara-negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, dan Turki juga mengeluarkan peringatan. Mereka menilai rencana Netanyahu adalah bentuk pendudukan terselubung yang akan memperburuk konflik berkepanjangan. Liga Arab menyerukan sidang khusus dan mengajak negara anggota memutulkan langkah kolektif, termasuk kemungkinan boikot diplomatik terhadap Israel. Dukungan moral untuk warga Gaza juga mengalir dari berbagai belahan dunia. Di London, Paris, Berlin, hingga Jakarta, ribuan orang turun ke jalan membawa spanduk dan poster menentang rencana Israel. Media internasional menyoroti gelombang protes ini sebagai tanda bahwa opini publik global semakin condong pada desakan penghentian operasi militer. Di balik layar, beberapa diplomat mencoba membuka jalur mediasi. Mesir kembali menawarkan diri sebagai tuan rumah pembicaraan antara Israel dan perwakilan Palestina dengan dukungan Qatar dan PBB. Namun, sumber diplomatik menyebut bahwa Israel tetap bersikeras melanjutkan operasi dengan alasan sudah terlalu banyak waktu terbuang dalam negosiasi yang tidak menghasilkan hasil nyata. Laporan investigasi beberapa media besar menambah ketegangan. Disebutkan bahwa rencana penguasaan Gaza City sebenarnya telah disusun sejak berbulan-bulan sebelumnya, jauh sebelum pengumuman resmi. Sejumlah dokumen bocor menunjukkan adanya koordinasi internal antara pejabat keamanan Israel dan beberapa pihak eksternal yang tidak diungkapkan ke publik. PBB melalui badan-badan kemanusiaannya memperingatkan bahwa setiap penundaan dalam pengiriman bantuan hanya akan memperburuk kondisi di lapangan. Pasukan makanan menipis, air bersih sulit didapat, dan fasilitas kesehatan kewalahan menerima korban. Dunia melihat bahwa waktu semakin habis untuk mencegah bencana besar yang tak terelakkan jika rencana ini berjalan sesuai jadwal. Di dalam negeri Israel, pengumuman rencana penguasaan Gaza City memunculkan perpecahan di lingkaran kekuasaan. Eyal Zamir, Kepala Angkatan Darat Israel, awalnya mengkritik rencana tersebut secara internal.
Ia menilai operasi berskala besar di tengah padatnya penduduk kota akan membahayakan nyawa sandera yang masih berada di tangan Hamas dan menambah beban pasukan yang sudah lelah. Namun setelah tekanan politik dan serangkaian pertemuan tertutup, Zamir akhirnya menyatakan dukungan terhadap konsep utama rencana Netanyahu. Kritik juga datang dari keluarga para sandera. Mereka menggelar aksi di depan kantor Perdana Menteri, membawa foto-foto anggota keluarga yang hilang, dan menuntut prioritas penyelamatan sandera ketimbang operasi militer besar-besaran. Bagi mereka, setiap serangan baru hanya menambah resiko hilangnya nyawa orang-orang tercinta. Suara protes ini diperkuat oleh beberapa anggota parlemen oposisi yang menuduh pemerintah tidak memiliki strategi keluar yang jelas setelah penguasaan kota. Di lapangan, situasi semakin memburuk. Serangan udara dan artileri menghantam beberapa distrik padat di Gaza City. Laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan bahwa hanya dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 123 orang tewas, termasuk puluhan anak-anak. Rumah sakit yang masih beroperasi kewalahan menampung korban, sementara ambulans kesulitan mencapai lokasi akibat jalan-jalan yang rusak atau terhalang reruntuhan. Krisis kelaparan juga membayangi. Badan Pangan PBB melaporkan lebih dari 200 orang, termasuk 100 anak-anak, meninggal akibat malnutrisi sejak blokade diperketat. Antrian panjang terlihat di pos distribusi makanan, namun stok sering habis sebelum semua warga mendapat jatah. Banyak keluarga terpaksa mengandalkan air kotor dan makanan seadanya, meningkatkan resiko wabah penyakit. Israel menyatakan telah membuka jalur keluar bagi warga sipil menuju wilayah selatan. Namun kelompok hak asasi manusia menuding kebijakan ini sebagai bentuk transfer paksa yang mengingatkan pada peristiwa Nakba tahun 1948. Sebagian besar warga enggan meninggalkan rumah mereka karena takut tidak bisa kembali, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi meski tanpa kepastian. Di tengah situasi itu, beberapa laporan menunjukkan peningkatan aktivitas milisi di luar Gaza City. Pasukan Israel khawatir bahwa fokus pada penguasaan kota akan membuka celah bagi serangan di wilayah lain. Hal ini memaksa militer membagi kekuatan yang justru menambah tekanan pada rantai logistik dan koordinasi. Reaksi internasional terhadap memburuknya kondisi kemanusiaan semakin keras. Beberapa negara mengumumkan penghentian sementara hubungan diplomatik dengan Israel, sementara organisasi kemanusiaan besar mulai mengalihkan fokus untuk mengevakuasi anak-anak dan pasien kritis. Tekanan politik di PBB memuncak, namun hingga kini belum ada resolusi yang mampu menghentikan rencana tersebut. Di jalan-jalan Gaza City, suasana mencekam terasa di setiap sudut. Suara drone dan ledakan menjadi latar sehari-hari. Warga berusaha bertahan dengan menggali sumur darurat, memasak di atas tungku rakitan, dan saling berbagi sedikit persediaan yang ada. Meski di bawah bayang-bayang kehancuran, mereka tetap berusaha menjaga harapan, meskipun harapan itu semakin sulit dipertahankan. Informasi tentang rencana penguasaan Gaza City ini meninggalkan gambaran yang jelas tentang betapa rapuhnya keseimbangan antara kepentingan politik, strategi militer, dan kemanusiaan. Di satu sisi ada ambisi untuk mengubah peta kekuatan di kawasan. Di sisi lain ada penderitaan manusia yang nyata, terlihat dari wajah-wajah lelah para pengungsi, dari rumah-rumah yang runtuh, dan dari sunyi yang menyelimuti jalan-jalan yang dulunya penuh kehidupan. Setiap langkah di medan politik global memicu gelombang reaksi yang menjalar ke tenda-tenda pengungsian dan ruang-ruang rumah sakit yang sesak. Sejarah sering mencatat momen-momen besar seperti ini bukan hanya dari sudut pandang mereka yang memegang kekuasaan, tetapi juga dari suara-suara kecil yang berjuang untuk didengar. Di balik pernyataan resmi, di balik rapat-rapat diplomatik, ada kenyataan yang tidak bisa disembunyikan, bahwa setiap kebijakan yang diambil akan selalu menorehkan jejak di hati mereka yang terdampak. Dan jejak itu seringkali sulit dihapus meskipun waktu telah berjalan jauh. Demikian informasi yang telah kita bahas kali ini. Jika kamu ingin terus mengikuti fakta-fakta menarik lainnya, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dan kisah-kisah yang membuka wawasan.